Perkenalkan, nama saya Mario Pascalis Lalai. Saya dari kelas 12 IPS 1. Saya akan menjelaskan materi tentang ketimpangan sosial di kelas 12. Ketimpangan sosial merupakan keadaan yang terjadi karena adanya kesenjangan atau ketidakseimbangan akses yang mendapat dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Terdapat 5 macam bentuk ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Di antaranya yaitu sebagai berikut. 1. Ketimpangan antara desa dan kota. 2. Ketimpangan kualitas sumber daya manusia. 3. Ketimpangan ekonomi antar golongan di masyarakat. 4. Ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. 5. Ketimpangan antara wilayah dan subwilayah dengan konsentrasi ekonomi yang berpusat pada wilayah perkotaan. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu ketimpangan antara desa dan kota. Ketimpangan sosial yang terjadi di antara desa atau kota ternyata disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kondisi geografis, tipologi desa yang kurang menguntungkan. Hal ini menyebabkan mata pencarian masyarakat desa tidak memiliki banyak alternatif atau pilihan seperti di perkotaan. Misalkan, masyarakat desa yang tinggal di wilayah sekitaran pegunungan, mereka akan bekerja sebagai petani atau pedagang. 2. Ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan berperan dalam pembangunan masyarakat, terutama di bidang sumber daya manusia. Dengan pendidikan, seorang individu dapat meningkatkan status sosial dan kesejahteraan hidupnya. Masyarakat yang tinggal di kota-kota besar akan lebih mudah mendapatkan akses pendidikan yang bagus. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di daerah dengan infrastruktur dan jaringan komunikasi yang masih sangat terbatas pasti akan sulit untuk mendapatkan pendidikannya. 3. Ketimpangan ekonomi antar golongan di masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi. Di antaranya yaitu tidak meratanya hasil pembangunan antara daerah serta menurunnya pendapatan per kapita akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tidak tampak diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Keempat yaitu ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Aset dapat diartikan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, atau kekayaan ini bisa berupa benda, bangunan, alat, mesin, produksi, uang tunai, dan seterusnya. Atau hak kuasa atau hak paten, merek, dagang, goodwill, dan seterusnya. Kepemilikan aset di antara badan usaha di Indonesia masih sangat terpusat pada usaha skala besar, terutama di badan usaha milik negara atau BUMN. 5. Ketimpangan antara wilayah dan subwilayah dengan konsentrasi ekonomi yang berpusat pada wilayah perkotaan. Pernahkah kamu pergi ke suatu daerah yang fasilitasnya masih sangat terbatas? Misalnya daerah yang sulit mendapatkan sinyal telepon, internet, penerangan air bersih, transportasi umum, bahkan jasa antara jemput online pun belum ada.